Hi everyone, welcome back to my lens. Hari ini aku mau mereview sebuah buku yang beberapa waktu lalu sempat direkomendasikan oleh salah seorang sobat Mylens yang datang ke Mini Talk. Buku ini judulnya Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin. Nah, karena buku ini sebenarnya merupakan buku yang cukup reflektif, teman-teman. Aku mendorong teman-teman untuk nonton review ini sambil mungkin menyingkir ke tempat yang agak sepi dan menenangkan diri gitu ya. Karena bisa jadi apa yang teman-teman dengar dan simak dari review buku ini punya kaitan juga dengan kehidupan teman-teman, dan dari ngelihat review buku ini teman-teman bisa menemukan hal-hal berharga atau mungkin sudut pandang baru tentang kehidupan teman-teman. Aku udah gak sabar banget nih mau nge-review buku ini buat kita semua. Jadi mari kita simak sama-sama langsung reviewnya, because reading can change your life. Apa kegagalan terbesar yang pernah kamu alami? Dan kemana kegagalan-kegagalan itu membawamu? Kalau kamu masih merasa kegagalanmu itu tidak membawamu kemana-mana, mungkin kamu perlu berhenti sejenak dan membaca buku ini. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa merupakan sebuah tulisan populer karya Alfi Syahrin yang menceritakan bagaimana kegagalan-kegagalannya justru membawanya kepada kehidupan yang lebih bermakna. Pada bagian awal tulisannya, penulis mengarahkan kita untuk membaca buku ini dengan tidak tergesa-gesa, melainkan sambil menyingkir ke suatu tempat untuk merenung. Mungkin bisa di pantai, atau di pinggir danau, atau di tempat yang jauh dari keramaian, agar kita dapat berdialog dengan diri kita sendiri. Penulis memulai tulisannya dengan kisahnya sendiri ketika ia merasa gagal karena tidak diterima di universitas negeri. Ia akhirnya melanjutkan kuliah di kampus swasta. Kala itu, ia belum menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai kegagalan justru mengantarnya kepada sesuatu yang sangat ia syukuri di kemudian hari. Dalam tulisannya ini, penulis mematahkan pendapat umum bahwa orang-orang yang saat ini berhasil punya mimpi besar dan punya tujuan hidup yang jelas, sehingga mereka sudah dapat menentukan pilihan-pilihan mereka sejak awal dan dengan yakin mengarahkan semua daya upaya untuk mencapai mimpi mereka itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu akan jadi apa? Apakah itu permulaan kegagalan atau kehidupan yang begitu-begitu saja buat mereka? Namun ternyata rumus kehidupan tidak sesederhana itu. Mereka yang kita kenal sebagai orang sukses saat ini, seperti Bill Gates, Steve Jobs, bahkan Marie Kondo yang saat ini dikenal karena passion bersih-bersihnya, juga tentu awalnya tidak bermimpi akan menciptakan Microsoft, mendirikan Apple, atau menjadi influencer ternama yang mengubah tren gaya hidup masa kini. Bill Gates hanya menikmati belajar coding. Jobs hanya mengikuti minatnya terhadap tulisan kaligrafi. Dan Marie Kondo hanya menikmati waktunya beres-beres kamar. Saat itu mereka semua sangat menikmati apa yang mereka lakukan, sampai mereka lupa bermimpi dan tidak tahu mau jadi apa. Tantangan kita untuk menjadi sesuatu tidak hanya datang dari dalam diri kita, melainkan juga dari luar. Setelah kita menemukan bidang yang menurut kita sesuai dengan minat dan talenta kita, dan memutuskan untuk mengambil jurusan perkuliahan yang sesuai, kita akan diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ternyata apa yang kita temui di dunia perkuliahan kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan tentang jurusan tersebut. Tentu kita masih ingat pandangan Ogi dan Ranjau tentang jurusan komunikasi dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas yang direview minggu lalu. Mereka berpikir bahwa jurusan komunikasi paling hanya belajar ngomong-ngomong saja. Dan karenanya, mereka kira proses studi mereka akan mudah. Namun ternyata jurusan komunikasi tidaklah hanya belajar ngomong doang. Mungkin banyak juga dari kita yang merasakan apa yang dirasakan Ranjau dan Ogi selama kuliah.
Akhirnya, kita merasa salah jurusan dan menyesali keputusan kita mengambil jurusan tersebut. Namun, daripada terus-menerus menyesali keputusan kita, ada baiknya kita berusaha menyukai apa yang kita pelajari, sehingga setidaknya kita tidak berhenti di tempat dan tenggelam dalam penyesalan. Sebab, kita semua tahu bahwa tantangan yang sesungguhnya baru akan kita hadapi setelah lulus kuliah. Setelah lulus, segala sesuatu dapat terjadi di luar dugaan. Bisa saja kita yang terhitung berprestasi selama kuliah justru kesulitan mendapat kerja. Atau kita yang mendapat pekerjaan tidak mendapat posisi yang sesuai dengan jurusan kita. Atau kita sudah bekerja sesuai bidang kita, namun ternyata tekanan yang dihadapi membuat kita tidak tahan. Akhirnya kita merasa frustrasi dan tidak tahu lagi apa yang kita inginkan. Mungkin kita akan teringat, waktu sekolah dulu kita merasa tertekan karena harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang tidak kita sukai dan menurut kita belum tentu berguna bagi masa depan kita. Itu membuat kita ingin cepat-cepat lulus dan cepat-cepat kuliah, agar hanya mempelajari satu bidang saja. Namun ketika kuliah, kita merasa terjebak karena ternyata apa yang kita pelajari tidak sesuai dengan bayangan kita. Dan ada lebih banyak tugas yang harus kita kerjakan dibanding waktu sekolah dulu. Akhirnya kita ingin cepat-cepat menyelesaikan kuliah dan segera bekerja agar tidak harus mengerjakan tugas dan mengikuti ujian. Ketika di tempat kerja, kita merasa tertekan dengan pekerjaan kita. Dan akhirnya mungkin kita akan mencari tujuan lain lagi. Menikah misalnya, karena kita berpikir dengan menikah kita akan bahagia. Akhirnya kita ingin cepat-cepat menikah. Namun ternyata, kehidupan pernikahan tidaklah mudah dan kita sering mengalami pertengkaran karena hal-hal sepele. Akhirnya kita tidak tahan dengan hidup ini dan mungkin ingin cepat-cepat mati. Lantas, kalau begitu jadinya, apa yang sebaiknya kita inginkan? Apa yang sebenarnya dapat membuat hidup ini lebih bahagia dan membuat kita merasa lebih nyaman menjalaninya? Menurut penulis, untuk bisa bahagia dan merasa nyaman, pertama-tama kita perlu belajar menerima keadaan. Mungkin kita bukan siswa yang cukup berprestasi di sekolah, atau tidak juga dikenal bandel sehingga tidak banyak guru yang mengingat nama kita. Atau kita juga bukan mahasiswa yang lulus lebih cepat dari teman-teman kita yang lain, dengan IPK cum laude misalnya. Dan mungkin kita hanya bekerja sebagai karyawan biasa yang bahkan ditempatkan di posisi yang tidak ada hubungannya dengan jurusan perkuliahan kita dulu. Namun, seperti yang dikatakan penulis, there is so much more to life. Hidup ini bukan sebatas tentang nilai dan peringkat yang dibanggakan sewaktu sekolah, atau alma mater ternama dan deretan prestasi yang didapatkan sewaktu kuliah, atau tentang saldo ATM yang diam-diam dibanggakan sewaktu bekerja. Hidup ini tidak sebatas bangun, tidur, makan, menikah, punya anak, dan menanti mati. Hidup tidak seremeh itu. Mungkin kita memang tidak menjadi sesuatu yang hebat menurut ukuran orang lain. Namun, apa benar menjadi biasa-biasa saja sama dengan gagal? Sebab ada juga orang yang dianggap sukses dan hidupnya justru penuh dengan tekanan. Yang setiap malam tidak bisa tidur nyenyak karena tidak puas dengan diri sendiri dan apa yang dikerjakan. Yang dengan segala pencapaiannya masih saja merasa hampa. Tekanan-tekanan itu sebenarnya tidak perlu mengganggu kita apabila kita berhasil menerima keadaan dan bahagia dengan yang kita lakukan. Penulis sendiri mengungkapkan bahwa ada banyak orang yang mengejar kesuksesan semasa hidup saja, namun tidak pernah menyadari bahwa hidup ini hanya sementara dan pada akhirnya kita semua akan berakhir dengan kematian dan diminta mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita juga bersiap untuk momen pertanggungjawaban itu? Di akhir tulisannya, Alfi Syahrin mengungkapkan perenungannya. Jika kita tak pernah jadi apa-apa, well, ya sudah. Toh kita sudah berjalan sejauh ini dan mengumpulkan pelajaran berharga. Namun sesungguhnya kita selalu menjadi apa-apa. Kita pernah menjadi seorang bayi yang menghangatkan hati orang tua kita.
Seorang anak yang berusaha berbakti pada orang tua meskipun dengan bersusah payah. Dan mungkin kita adalah seorang sahabat karib dari orang-orang yang pernah punya masalah. Bahkan mungkin kita adalah pasangan dan orang tua bagi orang lain yang merasa sangat bersyukur memiliki kita di dalam hidup mereka. Namun, tanpa label-label itu pun, kita tetap patut menjadi manusia-manusia yang bersyukur karena diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Itu tadi review bukunya teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mendengar dan menyimak reviewnya? Apakah ada sudut pandang baru yang mungkin teman-teman punya tentang kehidupan teman-teman? Semoga ada ya. Dan kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kurang paham, kurang jelas, boleh juga nonton video ini ulang lagi sambil benar-benar merenungkan tiap-tiap bagiannya, karena mungkin ada juga pembelajaran-pembelajaran penting yang teman-teman bisa dapatkan. Karena buku ini memang buku populer, jadi kalau menurutku ketika aku membaca, aku melihat bahwa sebaran idenya itu nggak ketebak karena ya di mana-mana gitu, random. Dan ketika penulis itu nulis tentang satu hal, alurnya tuh nggak langsung juga runut dengan apa yang dia mau katakan berikutnya. Jadi gagasannya sih sebenarnya nggak terlalu runut-runut banget gitu ya. Tapi menurutku itu nggak jadi masalah karena buku ini kan memang buku populer. Dan penulis sendiri juga mendorong kita untuk membaca ini sambil merenungkan. Jadi nggak usah mikir banyak-banyak tentang struktur isinya, kalimatnya bagaimana. Tapi nikmatin aja pembacaan teman-teman dan syukur-syukur kalau teman-teman bisa mendapatkan pelajaran penting dari buku ini. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah nyimak. Nanti hari Minggu kita juga akan tetap ngobrolin soal masa depan, soal kehidupan studi, dan juga soal mungkin tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi di masa pandemi ini. Jadi jangan lupa datang di Mini Talk hari Minggu jam 9 malam. Makasih buat semuanya. Jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life. Bye!